Perkenalkan, nama saya Randy Aprian dengan NIM 20130810005. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil UTS kewirausahaan. Nomor pertama, secara etimologi, wirausaha terdiri dari dua kata, yaitu wira artinya pejuang dan usaha yang artinya berbuat sesuatu. Wirausaha yaitu orang yang melakukan kegiatan usaha dengan memiliki value yang berbeda dengan usaha sejenisnya. Contohnya, usaha toko butik, di mana usaha ini sudah memiliki manajemen operasional tertentu dan segmen pasar yang jelas. Berbeda dengan berdagang yang hanya menjual barang saja tanpa tujuan segmen pasar yang dituju. Contohnya pedagang cincau keliling, di mana tidak memperhatikan beberapa manajemen operasional yang ada. Jadi dapat dikatakan, wirausaha adalah seorang yang bisa menciptakan atau mengubah pasar yang mengkombinasikan beberapa bentuk, yaitu produk baru, metode baru, pasar baru, bahan baru, dan organisasi baru. Pendekatan kewirausahaan terbagi menjadi 4, yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, pendekatan politik, dan pendekatan komposit. Pendekatan sosiologis mengarah kepada struktur sosial, dapat menentukan kewirausahaan dan ekonomi. Adapun pendekatan psikologis mengarah kepada upaya mengetahui struktur sosial dapat mempengaruhi sikap masyarakat. Selain itu, ada pendekatan politik yang mengarah kepada hubungan kewirausahaan dengan negara dalam pengembangan kewirausahaan. Sementara itu, pendekatan komposit bahwa kewirausahaan adalah hasil dari interaksi komponen sosiologis, psikologis, dan politik. Adapun kewirausahaan adalah kemampuan dalam menciptakan sikap yang kreatif dan inovatif untuk menghasilkan metode dan produk yang lebih baik agar keuntungan yang diperoleh lebih optimal. Jadi, pada kewirausahaan merujuk pada sikap seorang wirausaha, sedangkan wirausaha merujuk pada orang yang menjalankan usaha. Kelebihan menjadi entrepreneur yaitu yang pertama, kesempatan melakukan perubahan, di mana menjadi seorang entrepreneur memiliki kesempatan bagi diri untuk menjadi lebih baik dalam segi materi. Misalnya, sebelum menjadi entrepreneur, memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari sangat susah. Kemudian, setelah menjadi entrepreneur menjadi lebih dari cukup. Yang kedua, peluang mengendalikan nasib sendiri. Menjadi seorang entrepreneur dapat mengubah nasib seseorang menjadi orang yang semula miskin menjadi pekerja keras atau kaya. Yang ketiga itu peluang berperan dalam masyarakat. Menjadi entrepreneur dapat bermanfaat bagi masyarakat. Salah satunya dapat membuat lapangan pekerjaan, di mana masyarakat yang tadinya pengangguran dapat menjadi pekerja. Kelemahan menjadi entrepreneur. Yang pertama, pendapatan yang tidak menentu. Misalnya, pada hari kemarin kita dapat menjual 100 mangkuk bakso. Kemudian, pada hari ini hanya dapat menjual 70 bakso. Kemudian, besok harinya kemungkinan tidak dapat memproduksi bakso yang terjual. Untuk itu, pendapatan yang diperoleh tidak menentu akan untung atau akan rugi. Yang kedua, kerugian akibat hilangnya modal investasi. Faktor tersebut disebabkan karena kurangnya manajemen dalam mengelola perusahaan. Yang ketiga, perlunya kerja keras dan waktu yang lama. Misalnya, baru 3 bulan membuat usaha mie ayam, namun belum mendapatkan keuntungan yang besar, dan usaha kita itu diambang keberangkatan. Untuk itu, kita mencari modal investasi dari investor agar usaha kita tetap jalan. Adapun karakteristik dari kewirausahaan yaitu motif
berprestasi tinggi, yaitu adanya rasa atau dorongan yang membuat diri untuk belajar dan mencapai prestasi tertinggi hasil dari belajar itu sendiri. Yang kedua, selalu perspektif, yaitu mampu melihat masa depan dengan rasa optimis dan mampu mengambil peluang meskipun resiko itu tinggi. Yang ketiga, selalu komitmen dalam pekerjaan, memiliki etos kerja dan tanggung jawab. Artinya berani mengambil langkah dengan jiwa pantang menyerah dan menanggung setiap risiko yang dihadapi. Yang keempat, mandiri atau tidak ketergantungan. Artinya, dapat menjalankan usaha secara mandiri tanpa bergantung kepada orang lain. Yang kelima, berani mengambil resiko. Itu menghadapi tantangan dengan penuh perhitungan dan realistis. Yang keenam, selalu mencari peluang, yaitu mampu membaca peluang dan kesempatan yang ada di depan. Jawaban nomor 2. Nah, dalam masa pandemi, tentunya ada beberapa etika, fungsi, dan prinsip wirausaha yang harus dijalankan untuk membangkitkan ekonomi kembali yang selama masa COVID-19 dan ekonomi dalam kondisi resesi. Tentunya, berkaca dari pengalaman tersebutlah harus ada dorongan-dorongan yang membangkitkan semangat wirausaha untuk kedepannya. Nah, adapun etika yang perlu dijalankan dalam wirausaha yaitu yang pertama disiplin. Pukulan COVID-19 membuat ekonomi dunia hancur lebur. Nah, untuk itu perlunya disiplin dalam berusaha agar pertumbuhan ekonomi stabil kembali setelah masa pandemi. Mungkin modal usaha yang kita punya sangat sedikit untuk berwirausaha kembali, maka hanya dapat memproduksi sedikit serta tidak ingin meminjam uang dari bank. Untuk itu perlunya disiplin, yang artinya konsisten menjalankan usaha agar mendapatkan hasil yang diinginkan. Nah, contohnya, pada awal produksi kita mampu menjual dan memproduksi baju 200 piece. Kemudian kita gunakan hasil keuntungan itu untuk modal produksi yang keduanya menjadi 400 piece. Nah, setelah itu, pola yang sama digunakan juga untuk produksi lainnya, sehingga perputaran keuntungan dan produksi dapat menciptakan berkembangnya perusahaan. Yang kedua yaitu bertanggung jawab. Jadi contohnya, ketika mendapatkan modal awal dari investor, maka kita harus membagi hasil sesuai dengan ketentuan perjanjian di awal. Dan kita memiliki kewajiban bagaimana agar usaha tersebut mendapatkan keuntungan sehingga kita mendapatkan kepercayaan dari investor. Jikapun pada waktu tertentu usaha yang dilakukan tidak mengalami keuntungan, maka diperlukannya laporan keuangan perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Yang ketiga adalah jujur. Ketika pandemi telah berakhir, tentu ada beberapa usaha yang mengalami bangkrut dan baru ada yang mulai berusaha juga. Untuk itu, ini adalah suatu peluang bagaimana cara agarnya pelanggan yang ada di perusahaan X yang mengalami kebangkrutan itu dapat menjadi pelanggan di perusahaan kita. Begitupun sebaliknya, bagaimana caranya agar pelanggan kita tidak berpindah perusahaan Y yang baru memulai usaha. Nah, kunci dari semua itu adalah jujur. Kita harus menjaga pelayanan dan kualitas produk sehingga pelanggan tidak merasa kecewa. Contohnya, ketika harga barang baku sedang mahal untuk bahan-bahan makan di restoran, maka tetap menggunakan bahan yang berkualitas dan meningkatkan harga jual dibandingkan dengan menggunakan bahan yang kurang berkualitas, tapi harga tetap stabil. Hal tersebut lebih baik dilakukan karena pelanggan kita tidak akan tertarik dengan restoran pesaing ketika kita tetap memberikan pelayanan kualitas yang baik. Adapun fungsi kewirausahaan yaitu yang pertama sebagai penggerak, yang kedua penanggung risiko dalam ketidakpastian. Sebagai penggerak artinya dapat membuat perubahan pada diri sisi seorang yang tadinya tidak ingin berusaha menjadi berwirausaha. Adanya dorongan-dorongan dari dalam diri sendiri seperti ingin hidup lebih sejahtera ataupun dari luar yaitu termotivasi terhadap keberhasilan seorang menjadi penggerak artinya ingin sukses. Kemudian, menanggung risiko dalam ketidakpastian, artinya mampu menanggung dengan cara memprediksi dan menghitung tingkat risiko yang diambil ketika kondisi pasar mulai perubahan yang tidak jelas atau tidak pasti. Adapun prinsip kewirausahaan yaitu kreatif, inovatif, dan bermanfaat. Kreatif yaitu memiliki kemampuan membuat produk atau jasa baru yang sebelumnya belum pernah ada. Sedangkan inovatif yaitu
Memiliki kemampuan membuat produk atau jasa yang baru yang sebelumnya pernah ada, namun memodifikasinya sehingga produk atau jasa memiliki nilai lebih dibandingkan produk atau jasa sebelumnya. Yang ketiga adalah bermanfaat, yaitu produk atau jasa yang kita pasarkan memiliki manfaat bagi masyarakat luas. Untuk jawaban nomor 3, itu ada untuk aspek perencanaan usaha kita gunakan 5W1H, what, when, where, who, why, when, how. What, usaha apa yang kita akan lakukan. Nah, misalkan jenis usaha itu bisa kuliner, produk kecantikan, jasa les, atau lainnya. Nah, misalnya produk saya itu adalah produk sampo Avocarendia dari bahan alpukat. Kemudian when artinya kapan usaha ini dijalankan. Misalkan akan dilakukan dengan jangka dekat atau dalam jangka waktu lama. Kemudian where itu adalah di mana usaha ini akan dijalankan. Akan dilakukan di bangunan sendiri atau menyewa bangunan. Misalnya, memilih menggunakan bangunan sendiri agar perusahaan tidak banyak atau memilih menyewa bangunan karena letaknya strategis dengan segmen pasar yang dituju. Kemudian yang keempat, who itu adalah siapa yang akan menjalankan yang terlibat dalam usaha ini. Akan dilakukan sendiri atau kita butuh karyawan. Atau bisa juga dilakukan bekerja sama dengan perusahaan lain. Nah, misalnya kita memilih melakukan sendiri karena masih rintisan atau memilih menggunakan karyawan karena membutuhkan tenaga yang banyak. Yang kelima itu why. Mengapa kita memilih usaha ini? Nah, karena peluang pasarnya bagus atau konsumen sangat membutuhkan produk atau jasa yang kita sediakan. Terus yang keenam itu how. Itu bagaimana cara kita memproduksi dan memasarkannya. Nah, produk bisa menggunakan bantuan mesin atau tidak. Bisa dipasarkan dengan cara online atau offline atau keduanya. Selanjutnya adalah analisis kelayakan usaha. Kita menggunakan analisis SWOT dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Strength yaitu analisis mengenai keunggulan produk atau jasa yang kita jual kepada pelanggan dibandingkan dengan pesaing lain. Misalnya, produk sampo Avocarendia itu menggunakan bahan alami dibandingkan dengan produk di pasaran. Yang kedua ada kelemahan, weakness. Ini yaitu analisis mengenai kelemahan produk atau jasa yang kita jual kepada pelanggan. Misalnya perusahaan Avocarendia, karyawannya masih kurang berpengalaman. Jadi ketiga ada peluang atau opportunity, yaitu analisis mengenai peluang atau produk yang jasa kita jual kepada pelanggan. Terus yang keempat itu adalah ancaman atau threats, yaitu analisis mengenai ancaman atau produk yang kita jual kepada pelanggan. Misalnya, perusahaan Avocarendia itu memiliki produk yang sama dengan usaha lain di kemudian hari atau pada masa depan. Kemudian, kita hitung perkiraan pendapat kita seperti kemampuan produksi, harga per buah, break-even point, benefit cost of ratio, dan ROI. Nah, misalkan untuk benefit cost of ratio-nya itu rasionya itu lebih besar dari satu, nah maka usaha ini itu layak untuk dijalankan. Artinya usaha ini dapat dilakukan dan dijalankan. Sekarang nomor jawaban nomor 4. Nah, usaha yang bergerak di bidang kimia itu dapat berupa kosmetik, makanan dan minuman, tekstil, dan sebagainya. Nah, dalam mengembangkan usaha dalam bidang kimia tentu tidak akan terlepas dari resiko usaha. Salah satunya resiko usaha sunscreen Rimorendia sebagai berikut. Resiko finansial, yaitu dengan seiringnya berjalan waktu, finansial perusahaan tidak akan selalu berjalan mulus, tapi akan ada naik dan turun. Sehingga perlunya pengelolaan manajemen keuangan yang baik. Perlunya juga untuk menggait investor untuk membantu menanamkan modal di perusahaan sehingga perusahaan berkembang. Kemudian resiko sumber daya alam. Persediaan bahan baku alami sebagai sumber pembuatan sunscreen Limorendia itu tidak selamanya tersedia di pasaran. Bahan baku yang digunakan itu adalah jeruk. Nah, namun jeruk di pasaran harganya melonjak dan pertanian jeruk sedang mulai gagal panen, sehingga perlu mencari mitra utama sebagai penyedia bahan baku untuk menyuplai kebutuhan perusahaan.
Ini ketiga adalah risiko lingkungan. Limbah yang dihasilkan dari produksi sunscreen Remorendia menghasilkan limbah yang berbahaya bagi lingkungan. Sehingga perlunya pengolahan limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Salah satunya dengan dibuatkannya IPAL, yaitu instalasi pengolahan air limbah. Limbah yang dibuang ke lingkungan harus ada izin dari pihak terkait. Kemudian yang keempat adalah resiko teknologi. Perlunya teknologi yang memadai untuk membuat dan mengunci produk sunscreen Remorendia yang dibuat. Semakin canggihnya teknologi yang digunakan, semakin efisien proses yang dibuat. Benar juga perawatan instrumen, sehingga instrumen tidak cepat rusak. Kelima adalah resiko peraturan daerah. Dalam melakukan usaha produk sunscreen, tentu harus mematuhi peraturan daerah, di mana lokasi perusahaan berdiri daerah tersebut seperti surat perizinan usaha. Yang kelima, hand sanitizer merupakan produk yang umumnya untuk mengurangi patogen pada tangan dan dibutuhkan oleh banyak perhotelan, yang mana ada kaitannya dengan sektor usaha di bidang pariwisata di Bali. Berikut merupakan rancangan usaha dengan model bisnis kanvas. Nama produknya adalah Citro-Rendia Hand Sanitizer. Key partnernya itu petani sereh sebagai penyediaan baku, hotel, dan marketplace. Kemudian key activities itu memilih bahan baku berkualitas, melakukan uji kelayakan produk, memproduksi hand sanitizer, dan memasarkan produk. Kemudian key research, sumber daya manusia, bahan baku sereh, alat produksi, dan modal. Adapun polypropulsion mengenai patogen, produksi dari bahan alami dan alkohol mengandung granul sebagai bahan alami. Kemudian, customer relationship itu memberikan voucher atau diskon untuk konsumen, promosi menarik media sosial, memberikan giveaway untuk konsumen tertentu. Channel, yaitu penjualan secara direct selling dengan hotel, penjualan secara online lewat marketplace, dan promosi sosial media. Kemudian ada customer segment, itu masyarakat sebagai kalangan usia, masyarakat yang menyukai produk alami, masyarakat yang senang menjaga kesehatan. Adapun konstrukturnya yaitu biaya produksi meliputi bahan, peralatan, dan kemasan, biaya uji kelayakan produk, dan biaya pemasaran melalui TikTok, Instagram, YouTube, dan marketplace. Terus revenue stream, yaitu keuntungan dari penjualan produk, modal dari investor, dan hadiah dari koperasi bisnis plan. Sekian presentasi dari UTS Kewirausahaan ini. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.